warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pioni Nabila Aliaza dari kelompok 2 sebagai moderator yang akan memandu presentasi dari hasil makalah kami yang berjudul Mineral, Enzim, dan Vitamin. Baiklah, susunan acara pada presentasi hari ini: 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Kesimpulan dan saran, 4. Penutup. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan para anggota saya. Baiklah, untuk membuka acara presentasi pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya acara kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Meka Leoni Agustin. Kepada Meka Leoni, kami persilahkan. Baiklah, saya Meka Leoni Agustin. Saya akan menjelaskan tentang pengertian enzim. Enzim merupakan protein yang dihasilkan oleh organisme dan bekerja sebagai katilator hayati yang sangat efisien. Enzim biasanya terdapat dalam sel dengan konsentrasi yang sangat rendah, di mana mereka dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengubah posisi. Artinya, baik laju reaksi maupun laju reaksi sebaliknya ditingkatkan kelipatan yang sama. Menurut Kuhne 1878, enzim berasal dari kata in plus zyme yang berarti sesuatu dalam reaksi. Menurut Maibach 1952, enzim adalah senyawa protein yang dapat mengatalisis reaksi kimia dalam sel dan jaringan makhluk hidup. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa enzim adalah biokatilator, yang artinya senyawa organik berupa protein bermolekul besar yang dapat cepat itu reaksi organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang terikat dalam protein, bekerja sebagai bahaya yang merupakan pro-S reaksi tanpa habis bereaksi di dalam suatu reaksi kimia. Hampir semua enzim merupakan protein. Pada reaksi yang dikatalisasi oleh enzim, molekul awal reaksi disebut sebagai substrat, dan enzim mengubah molekul tersebut menjadi molekul yang berbeda disebut produk. Baiklah, saya Kamala Rahmayede. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Meka. 2. Pengertian mineral. Mineral merupakan komponen anorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Berdasarkan kebutuhannya, mineral terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro dibutuhkan dengan jumlah lebih dari 100 mg per hari. Sedangkan mineral mikro dibutuhkan dengan jumlah kurang dari 100 mg per hari. Mineral-mineral yang dibutuhkan tubuh akan memiliki fungsi khasnya masing-masing, seperti kalsium yang berperan dalam pembentukan tulang dan gigi. Natrium bekerja dalam menjaga keseimbangan cairan struktur tubuh, atau juga kalsium yang berfungsi untuk memperlancarkan peredaran darah. Klasifikasi mineral. Menurut jenisnya, klasifikasi mineral dibedakan menjadi dua, yaitu mineral organik dan mineral anorganik. Selanjutnya, pengertian vitamin. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin, manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melakukan aktivitas hidup, dan kekurangan vitamin dapat menyebabkan membesar peluang terkena penyakit pada tubuh kita. Menurut Dr. Michel Bisborn, MD, vitamin adalah mikronutrien organik yang bekerja dalam tubuh bersama-sama dengan enzim untuk mengatur proses-proses metabolik dan mengubah protein dan karbohidrat menjadi jaringan dan energi. Vitamin berdasarkan kelarutannya di dalam air. Vitamin yang larut di dalam air vitamin B dan vitamin C. Vitamin yang tidak larut di dalam air
adalah vitamin A, D, E, dan K atau disingkat AD. Selanjutnya, macam-macam dan fungsi dari mineral dan vitamin. Macam dan fungsi mineral. Mineral terbagi menjadi dua golongan, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari. Dan mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kurang dari 100 mg per hari. Unsur yang termasuk mineral makro antara lain kalsium, fosfor, magnesium, natrium, klor, kalium, dan sulfur. Untuk mineral mikro adalah zat besi, seng, tembaga, iodium, mangan, molibden, dan kobalt. Selanjutnya natrium. Natrium atau Na berfungsi sebagai menjaga keseimbangan air dan elektrolit atau asam basa di dalam sel maupun di dalam cairan ekstraseluler termasuk plasma darah. Selanjutnya kalium atau K. Kalium berperan dalam mempertahankan tekanan osmotik seperti halnya natrium. Mineral ini terletak lebih banyak dalam cairan intraseluler daripada ekstraseluler dan sebagian besar terikat oleh protein. Kalium diperlukan pada penyerapan asam amino oleh sel dan untuk membantu metabolisme karbohidrat. Selanjutnya klor atau Cl. Klor selalu dikonsumsi dalam bentuk garam dapur atau NaCl. Namun mineral ini juga terdapat dalam apel dan wortel. Klor diekskresikan di dalam lambung dalam bentuk HCl dan berfungsi untuk membantu mencerna protein dan pepsin. Kekurangan klor dapat menimbulkan alkalosis, misalnya pada anak yang mengalami muntah-muntah sehingga banyak membuang cairan, termasuk HCl lambung juga terbuang. Selanjutnya kalsium atau Ca. Kalsium sangat penting dan berperan besar dalam metabolisme tulang, kontraksi atau aktivitas otot, fungsi saraf, proses penggumpalan darah, dan fungsi kekebalan. Tubuh menggunakan kalsium untuk metabolisme tidak dapat secara langsung dari makanan, namun diambil dari deposit kalsium pada tulang. Selanjutnya fosfor. Fosfor terdapat dalam jaringan keras dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan kalsium. Namun, di jaringan lunak, jumlah fosfor lebih banyak dibandingkan dengan kalsium. Kebutuhan fosfor tubuh umumnya dapat dipenuhi dalam rata-rata hidangan. Mineral ini diantaranya terdapat pada wortel, tomat, pisang, apel, nanas, bayam, avokat, dan pepaya. Selanjutnya magnesium. Magnesium merupakan unsur penting dalam tubuh. Seperti halnya fosfor, mineral ini diperlukan untuk pembentukan tulang dan terdapat pula pada jaringan lunak. Kebutuhan tubuh akan mineral ini belum diketahui secara pasti. Namun, konsumsi 250 mg per hari dianggap sudah memenuhi kebutuhan magnesium bagi orang dewasa. Mineral ini terdapat pada pepaya, wortel, bayam, apel, selada air, nanas, dan lobak. Selanjutnya sulfur atau S. Sulfur merupakan komponen dari beberapa jenis zat gizi yang esensial seperti asam amino dan vitamin B1. Belerang juga merupakan bagian dari insulin, glutathione, sel darah merah, dan otot. Unsur ini di dalam tubuh merupakan bagian dari molekul organik. Di dalam tubuh, unsur ini berada dalam kondisi tereduksi atau SH atau S dan tidak dapat dalam bentuk teroksidasi sebagai sulfur. Selanjutnya zat besi atau Fe gambar Hb. Zat besi merupakan mikroelemen esensial dalam tubuh. Semua sel mengandung zat besi, terutama pada hemoglobin, darah, dan otot mempunyai konsentrasi zat besi lebih tinggi. Selanjutnya yodium atau I. Merupakan zat gizi esensial bagi tubuh karena merupakan
ion tiroksin. Kekurangan zat yodium memberikan kondisi hipotiroidisme dan tubuh mencoba untuk mengkompensasikan dengan menambah jaringan kelenjar tiroid atau gondok. Baiklah, saya Fatia Traniska akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Kamara Rahmayede, yaitu fluor atau F. Fluor ini merupakan mineral komponen dari jaringan keras tulang dan gigi. Pengaruh fluor terutama pada fase pembentukan gigi ketika massa dalam jaringan ikat. Fluor juga berperan untuk melindungi dentin dan email gigi dari serangan karies gigi. Namun kelebihan fluor juga menyebabkan gigi tidak sehat sempurna. Selanjutnya yaitu tembaga atau CU. Tembaga merupakan komponen dari beberapa jenis enzim dalam sistem pembentukan sel darah merah, pembentukan tulang, dan reaksi redoks. Selanjutnya yaitu kobalt atau CO. Kobalt merupakan elemen yang penting untuk tubuh karena merupakan komponen dari struktur vitamin 12. Selanjutnya, Zn atau Zn. Beberapa enzim memerlukan Zn dalam menjalankan fungsinya. Bahkan banyak enzim yang mengandung Zn dalam struktur molekulnya. Materi selanjutnya yaitu macam dan fungsi vitamin. Macam dan fungsi vitamin. Yang pertama yaitu vitamin A, yang kedua yaitu vitamin B2, yang ketiga vitamin B3, yang keempat vitamin B5, yang keenam vitamin B6, yang ketujuh vitamin B12, yang kedelapan vitamin C, ke-9 vitamin D, ke-10 vitamin E, dan 11 vitamin K. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmaini. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Pantia. Kegunaan dari enzim, mineral, dan vitamin. Kegunaan dari enzim. Ini adalah peran yang dimainkan oleh enzim. Mereka bereaksi dengan substrat untuk membentuk kompleks perantara, keadaan transisi, yang membutuhkan lebih sedikit energi untuk melanjutkan reaksi. Senyawa antara yang tidak stabil dengan cepat terurai. Membentuk produksi reaksi dan enzim yang tidak berubah bebas bereaksi dengan molekul substrat lainnya. Hanya bagian tertentu dari enzim yang disebut situs aktif berkaitan dengan media. Struktur 3 dimensi ini bersama dengan sifat kimia dan listrik dari asam amino dan kapoktor dalam situs aktif hanya memungkinkan sintesis, dan aktivitas enzim juga dipengaruhi oleh kontrol dan distribusi genetik dalam sel. Di dalam sistem pencernaan, enzim membantu tubuh memecah molekul kompleks yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil, seperti glukosa, sehingga tubuh dapat menggunakannya sebagai bahan bakar. Enzim juga membentuk dalam proses replikasi DNA dengan membuka golongan DNA dan menjalin informasi. Kegunaan dari mineral. Kegunaannya adalah membantu pembentukan gigi dan tulang, memastikan sistem enzim dan fungsi saraf tubuh berevolusi normal, hingga menjadi komponen utama dalam pembentukan jaringan. Meski fungsi mineral bagi tubuh benar-benar krusial, tingkat kebutuhannya beragam. Ada mineral yang dibutuhkan dalam takaran lebih banyak. Ini lebih dikenal sebagai makromineral. Sedangkan ada pula yang kebutuhannya lebih kecil, yang kerap disebut mikromineral. Kegunaan dari vitamin. Kegunaan dari vitamin yaitu sebagai berikut. 1. Vitamin A untuk pemeliharaan kesehatan mata. Vitamin D untuk kesehatan tulang. Vitamin E untuk kesuburan dan awet muda. Vitamin K untuk pembekuan darah. Vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Vitamin B untuk mencegah penyakit beri-beri. Vitamin B12 untuk meningkatkan nafsu makan. Dampak dari seorang jika kekurangan dan kelebihan enzim, mineral, dan vitamin. 1. Kekurangan dan kelebihan dari enzim. Sama seperti penyakit Niemann
Neyman-Fick. Sindrom Hurler juga disebabkan oleh kekurangan enzim di dalam lisorum. Berikut adalah beberapa jenis penyakit metabolik yang bersifat keturunan yang disebabkan oleh kekurangan enzim. A. Penyakit Fabry. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan enzim ceramide dioxidase atau alpha-galactosidase. B. Phenylketonuria. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan enzim PAH yang menyebabkan kadar fenilalanin meningkatkan di dalam darah. C. Maple syrup urine disease. Dinamakan maple syrup urine disease karena kekurangan enzim jenis ini bisa memicu terjadinya penumpukan asam amino. Penyakit Neyman-Fick. Sayangnya, penyakit akibat kekurangan enzim yang bersifat keturunan tidak bisa disembuhkan. Berikut cara mengatasi kekurangan enzim. Mengurangi konsumsi makan dan obat-obatan yang tidak bisa dicerna dengan baik. Mengganti enzim yang sudah tidak aktif atau hilang sehingga metabolisme bisa kembali normal. Melakukan detoksifikasi darah untuk menghilangkan penumpukan bahan beracun akibat gangguan metabolisme. Baiklah, saya Merta Mencahyani. Saya akan melanjutkan materi dari Sitirahmani. Kekurangan dan kelebihan dari mineral. Penyakit akibat kelebihan dan kekurangan mineral diantaranya adalah akibat kekurangan mineral, yaitu menyebabkan kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Dapat terjadi setelah muntah, diare, keringat berlebih, dan diet rendah natrium. Akibat kelebihan natrium dapat menimbulkan keracunan yang dalam keadaan akut menyebabkan edema, hipertensi. Akibat kekurangan dan kelebihan sleo, yaitu kekurangan klor, terjadi pada muntah-muntah, diare kronis, dan keringat berlebihan. Dan jika kelebihan juga bisa membuat muntah. Kelebihan dan kekurangan kalsium, yaitu kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang kurang kuat. Akibat kelebihan kalsium menimbulkan batu ginjal atau gangguan ginjal, gangguan absorpsi mineral lain seperti konstipasi. Akibat kelebihan dan kekurangan fosfor, yaitu jika kekurangan fosfor mengakibatkan kerusakan tulang dengan gejala lelah, kurang nafsu makan, dan kerusakan tulang. Sedangkan jika kelebihan fosfor darah terlalu tinggi, ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang. Dampak kelebihan dan kekurangan magnesium sebagai berikut, yaitu penyakit yang menyebabkan muntah-muntah, diare, penggunaan diuretika, perangsang pengeluaran urin. Juga dapat menyebabkan kekurangan magnesium. Sedangkan jika kekurangan magnesium berat akan menyebabkan kurang nafsu makan, gangguan pertumbuhan, mudah tersinggung, guguk, kejang, dan tetanus, gangguan sistem saraf pusat, halusinasi, koma, dan gagal jantung. Dampak kelebihan dan kekurangan struktur sebagai berikut, yaitu dampak kekurangan sulfur bisa terjadi jika kekurangan protein, dan kelebihan sulfur bisa terjadi jika konsumsi asam amino berlebih yang akan menghambat pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Juli Saputra. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Merta. 3. Kekurangan dan kelebihan dari vitamin. Penyakit akibat kekurangan dan kelebihan vitamin dalam tubuh, yaitu penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin A, yaitu rabun senja, katarak, infeksi saluran pernapasan, menurunnya daya tahan tubuh, kulit yang tidak sehat, dan lain-lainnya. Penyakit akibat kekurangan vitamin B, yaitu dalam vitamin B1. Jika kekurangan vitamin akan mengakibatkan kulit kering, kulit bersisik, daya tahan tubuh berkurang. Jika kekurangan vitamin B, maka turunnya daya tahan tubuh, kulit kering bersisik, mulut kering, bibir pecah-pecah, sariawan.
dan sebagainya. Jika kekurangan vitamin B, maka terganggunya sistem pencernaan, otot, mudah kram dan kejang, insomnia, badan lemas dan mudah muntah atau mual-mual. Dan sebaliknya, jika kekurangan B5, maka otot mudah menjadi kram, sulit tidur, kulit pecah-pecah dan bersisik, dan lain-lain. Jika kekurangan B6, maka akan pelara alias kulit pecah-pecah, kram pada otot, insomnia atau sulit tidur, dan banyak lagi lainnya. Jika kekurangan B7, bila kadarnya di dalam tubuh tidak mencukupi, maka akan timbul berbagai gangguan psikologis, seperti contoh definisi biotin. Jika kekurangan B9, maka akan kekurangan total dapat menyebabkan kekurangan darah. Gejala lain dari kekurangan pola adalah rasa panas pada jantung, diare, dan seringkali menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin C yaitu mudah infeksi pada luka, gusi berdarah, rasa nyeri pada persendian, dan lain-lain. Akumulasi vitamin C yang berlebihan dapat menyebabkan batu ginjal, gangguan saluran pencernaan, dan rusaknya sel darah merah. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin D yaitu tubuh akan mengalami pertumbuhan kaki yang tidak normal, di mana betis kaki akan membentuk huruf O dan X. Di samping itu, gigi akan mudah mengalami kerusakan dan otot pun akan mengalami kekejangan. Jika kelebihan vitamin D, maka akan menyebabkan tubuh mengalami diare, berkurangnya berat badan, muntah-muntah, dan dehidrasi berlebihan. Penyakit jika kekurangan vitamin C yaitu bisa mandul, baik pria maupun wanita, gangguan saraf dan otot, dan lain-lain. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin K yaitu darah sulit membeku bila terluka atau berdarah, atau luka atau pendarahan di dalam tubuh, dan sebagainya. Baiklah, saya Muhammad Riko Pradana. Saya akan menyambung dan sekaligus menutup presentasi pada kali ini dari kelompok 2, yaitu kesimpulan. Mineral merupakan nutrisi penting untuk pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit, di mana mineral dan vitamin bertindak secara interaksional. Mineral dibutuhkan sedikit bagi tubuh kita, kecuali kalsium, dan keberadaannya harus mencapai keseimbangan sehingga tidak membahayakan tubuh. Sumber-sumber mineral secara alamiah banyak terdapat dari nutrisi kita pada sehari-hari, dan mineral akan mengalami keseimbangan jika terdapat masalah pada organ tubuh kita atau adanya asupan yang tidak seimbang akibat polusi pada sekitar kita. Vitamin memiliki peranan spesifik di dalam tubuh dan dapat pula memberikan manfaat kesehatan. Bila kadar senyawa ini tidak mencukupi, tubuh dapat mengalami suatu penyakit, di mana titik tubuh hanya memerlukan vitamin dalam jumlah sedikit. Tetapi jika kebutuhan ini diabaikan, maka metabolisme dalam tubuh kita akan terganggu karena fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Vitamin dan mineral termasuk salah satu bagian nutrisi mikronutrien atau nutrisi kecil yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang kecil. Pada mulanya, peran nutrisi hanya untuk mencukupi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien yang sifatnya esensial sebagai penyeimbang kehilangan massa otot dan mencegah menurunnya imunitas tubuh yang terkait dengan lamanya suatu perawatan. Dan saat ini
peran nutrisi lebih jauh lagi. Berbagai komponen nutrisi digunakan untuk memodulasi fungsi sistem imun. Baiklah, saran pada kesempatan kali ini pada presentasi kami kelompok 2 yaitu manfaat dalam hidup sehat sangat berguna bagi kehidupan manusia. Enzim, mineral, dan vitamin sangat dibutuhkan dalam tubuh. Oleh sebab itu, kita harus menjaga pola hidup sehat kita dengan memakan makanan bergizi dan sering olahraga. Semoga makalah yang kami susun dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat membantu proses pembelajaran dan dapat mengefektifkan kemandirian dan kreativitas mahasiswa. Selain itu, diperlukan lebih banyak referensi untuk menunjang proses pembelajaran berikut. Sekian presentasi kami pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.